Assalamualaikum guys. Kali ini saya sedang perjalanan mudik. Tadi saya dari Majalengka jam 11.15 dan kita udah sampai Indramayu. Tadi kurang lebih pukul setengah satuan. Istirahat dulu, beli makan, minum. Sekarang pukul 1. Oh, tadi jam 1 kurang berarti ya nyampe sini. Panas sambil ngaso dulu. Beli makan, beli minum. Oke. Kita lanjut perjalanan tipis-tipis lah. Biar nggak kesorean, takut ini khawatir hujan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Plat B banyak jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah jalan mah enak, adem angin. Nah ini guys, ini tuh di daerah Cikamurang. Cikamurang ini kalau malam sepi, tapi bisa dikatakan udah ramai juga sih, banyak kendaraan, truk. Kalau malam dulu soalnya saya sering lewat sini malam-malam waktu mudik ya. Nah ini jalannya bagus banget nih, di hutan ya notabene kayak hutan, tapi jalannya bagus. Ini cor, yang tadi aspal. Saya dari rumah tadi perjalanan agak siangan, jadi nyampe Indramayu sini panas. Dulu jalan ini tuh bagus, terus sempat hancur juga ya, tapi sekarang alhamdulillah udah bagus lagi. Jadi kalaupun perjalanan malam enak, nyaman, gak terasa capek juga ya kalau jalannya lecir, mulus kayak gini. Tapi kalau perjalanan malam mendingan jangan deh lewat sini, karena sepi ya, paling truk. Tapi itu juga truk juga nggak sepanjang jalan ya, kadang dia tuh hampir di warung atau semacam pondok atau apa gitu ya, entah istirahat atau apa, kayak ada di ini kayak warung gitu di pinggir jalan yang di hutan kebun. Tapi itu pun juga nggak tahu ya yang mau ke arah tol apa gimana gitu. Nah, seperti inilah kondisi jalannya ya. Kalau segini bagus ya, paling ada tambalan dikit. Tadi yang di belakang tuh, yang di daerah sebelum masuk Cikamurang itu bagus jalannya, aspal, empuk deh, licin. Tapi segini juga alhamdulillah ya, karena kalau jalannya corak kayak gini juga, terus nggak ada lubang, perjalanan juga nyaman. Oke, saatnya kita berangkat lagi ke perantauan guys. Sedih ya ninggalin keluarga di kampung.
Tapi ya bagaimana lagi, karena kita kerja ya, merantau, kerjaannya ada di kota. Semoga kita serta keluarga semuanya selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dihindarkan, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, mara bahaya, dari orang-orang zolim, dari perbuatan-perbuatan jahat, dipermudah segala urusannya, rezekinya, serta berkah, sukses ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Biar kita bisa kumpul terus sama keluarga tercinta, baik di kampung ataupun di kota, dimanapun. Nah ini tuh sepanjang jalan ini banyak pohon jatinya guys. Kita perjalanannya santai aja, menikmati perjalanan walaupun panas tapi kena angin dikit-dikit ya. Perjalanan tuh sebenarnya enaknya tuh malam, pagi ataupun sore. Kalau siang seperti ini tuh ke daerah sini ya terasa ya panas. Setengah 2. Tadi saya berangkat pukul 11.15, 11.15, 12.15, 1 jam, 12.15, anggaplah tadi itu 12.45, kurang lebih 1 jam setengah ya. Soalnya tadi jam 1 kurang istirahat di warung tadi ya, sampai kurang lebih setengah 2 kurang kan. Wah ada lubang, hati-hati. Udah mulai pada berlubang juga ya, karena mungkin faktor ini karena hujan segala macam. Itu tadi dari pakaiannya kayak pakaian Dayak Indramayu. Soalnya saya pernah dengar dari temen kalau di Indramayu itu ada bagian suku pedalaman namanya itu Dayak, bukan Dayak Kalimantan ya. Nggak ada ini nggak pakai sarung tangan. Mau mampir beli sarung tangan tapi kayak nggak ada yang jualan ini ya, masker sama sarung tangan. Biasanya di pinggir jalan ada gitu pas waktu tadi di kota. Jadi jalan kenang-kenangan saya waktu dari zaman dulu guys, dari zaman bujangan ya, waktu merantau bawa motor lewat jalur sini. Terus kalau pulang pergi mudik dan arus balik juga lewat sini. Biasanya kalau hari Sabtu itu, waktu itu pernah ya beberapa kali yang pada melakukan perjalanan dari arah situ, dari arah lawan saya berarti
entah dari Jakarta, Bekasi atau dari sekitarnya ya, pada touring motor mobil ya, motor gede. Ada yang Harley Davidson dan motor gede lainnya. Terus waktu itu hari Jumat, saya mampir dulu ke masjid yang ada di Majalengka, berarti di arah situ ya, di tempat di kabupaten saya. Pada mampir tuh mobil pada touring. Kalau libur 3 hari, kadang juga Sabtu Minggu lah, rame tuh biasanya ada yang touring. Tapi nggak ini juga ya, nggak pasti tiap Sabtu Minggu juga. Sempet aja gitu waktu itu bertemu sama mereka yang pada touring moge. Nah ini jalannya udah lecir lagi nih, mulus. Oh ya, sekarang saya ngevlognya pakai HP dulu karena lebih simple aja gitu. Udah record, bisa langsung upload. Terus untuk apa namanya, perlengkapannya juga, karena ini ya mic wirelessnya saya waktu itu beli yang untuk iPhone. Jadi untuk GoPro-nya saya simpan dulu. Ini guys jalannya tuh, alhamdulillah emang bagus banget ya. Tengahnya udah dikasih batas, pinggir-pinggiran kirinya itu ada ya pembatas. Ini tuh yang kuning-kuning itu kalau nggak salah pas zamannya KDM. Sebenarnya jalan di daerah Majalengka, Kuningan seperti itu tuh udah rame ya. Udah rame, sorry, udah kaget sih tadi. Kira ada mau motor atau apa, ada kendaraan besar mau masuk ya. Jadi di daerah Majalengka, Kuningan, dan juga tadi tuh Indramayu, Cikamurang kayak gitu, dari zaman sebelum Bapak atau sebelum KDM Kang Deddy Mulyadi menjabat itu jalannya udah bagus ya, alhamdulillah. Nah ditambah sekarang Kang Deddy Mulyadi menjabat, udah tuh insya Allah, mudah-mudahan ya, pastilah insya Allah ya, Jawa Barat itu bakal rata gitu jalannya, bakal pada mulus, terus dirapi-rapi seperti itu ya, dikasih pembatas kuning, terus pinggirannya merah. Kalau bagi saya sebagai pengendara motor ya motor, mungkin mobil juga, bagi yang pengendara mobil sangat membantu ya untuk batas garis putih, garis kuning, yang garis merah yang di pinggir, bukan hanya sekedar variasi, tapi emang sangat membantu loh ketika kita di tikungan. Terus juga di saat malam hari, kalau di malam hari kan apabila penerangan kurang ataupun ya nggak terlihat jelas kan kalau namanya di tikungan. Nah ketika lihat warna jalan itu jadinya enak gitu, kita bisa tahu oh ini belokan, batas-batas jalan. Apalagi bagi yang belum tahu Medan, jalan daerah yang belum dikunjungin lah intinya gitu. Jadi ngasih arahan ya, oh ini belok, bukan hanya sekedar variasi. Tetap ya harus selalu pencet klakson karena banyak ini belokan
terus juga ada persimpangan jalan, khawatirnya pada enggak orang-orang. Nah ini guys, kalau lewatin daerah sini tuh sedih ya, sedih waktu masa-masa dulu sering mudik. Maksudnya tuh sekarang kan udah tahun 2026 gitu. Dulu tuh saya sering mudik dari ya 2020 ke bawah itu kan sering lah bawa motor sini. Jadi sedihnya tuh kayak kok waktu kayak tiba-tiba udah 2026 aja gitu kan. Terus dulu orang-orang masih pada kumpul kan, kumpul keluarga, ataupun orang-orangnya masih pada rame lah di kampung itu. Kalau sekarang kan udah pada banyak merantau, kuliah, kerja, jadinya di kampung itu kayak jarang itu ditemuin yang dulu seangkatan ya, terutama teman-teman sekolah. Kalaupun pada mudik ya paling juga waktu mudiknya pada terbatas karena udah pada berkeluarga juga, terus kerjanya juga di perantauan. Kalaupun mau ketemuan juga kadang ya entah sayanya atau teman-teman lainnya pada sibuk ataupun ya sibuk sama keluarga masing-masing, ataupun emang ada waktu liburnya sebentar doang. Semoga kita semuanya sehat aja lah, dipermudah segala urusannya, sukses ya, biar kita juga bisa pada balik ke kampung halaman masing-masing lagi. Terus saya juga pengen banget gitu, dari dulu tuh saya pengen gitu ya kerja misalkan di Pemda gitu kan, atau kalau enggak punya usaha di kampung, pengen juga gitu berkontribusi di kampung tuh. Ya Allah, mudah-mudahan juga dari hasil konten-konten gini tuh apa ya dikatakan berjalan lancar ya gitu, sukses gitu. Soalnya pengen juga saya tuh ya, walaupun saya nggak kerja di kampung, siapa tahu hasil kontennya besar gitu kan ya, ada gitu hasil konten. Pengen juga berkontribusi bagi keluarga, bagi teman-teman, ataupun ya semualah lingkungan di kampung saya, di dekat rumah ataupun seluruh di lingkungan tempat tinggal saya. Karena saya juga pengen ngabdi ya, pengen mengabdi di kampung, walaupun ya mengabdinya mungkin bukan dari pekerjaan, bukan bekerja di pemerintahan daerah ataupun pemerintahan kota. Setidaknya kalau misalkan saya punya channel YouTube-nya udah besar nih, ataupun konten-konten saya udah rame gitu, pengen kayak bikin apa gitu kan, kayak semacam Agustusan lah contoh hal-hal kegiatannya ataupun lain-lainnya. Terus juga untuk sekarang konten YouTube itu kayaknya agak-agak ini ya, jarang ya.